Pemirsa, rangkaian ibadah Paskah bagi umat Kristiani tahun ini bertepatan dengan pelaksanaan ibadah Ramadan bagi umat Islam. Bangsa Indonesia juga masih dalam tahap merampungkan rangkaian pesta demokrasi 5 tahunan. Perpecahan akibat politisasi agama memang tidak muncul ke permukaan. Namun sebuah kontestasi sedikit banyak menyisakan residu politik yang berpotensi mengganggu kohesi sosial. Nah, pertanyaannya sama untuk Kiai Marsudi dan juga Pak Pendeta. Apa pesan spiritual, moral, dan sosial di balik Paskah dan Ramadan bagi masyarakat? Silakan Pak Kiai dulu. Bahwa bangsa Indonesia yang telah bersama-sama sepakat dasarnya adalah Pancasila, yang pertama adalah ketuhanan Maha Esa, itu telah menyepakati bahwa ketika kita berbangsa dan bernegara itu mau dan harus mampu hidup bersama-sama antara satu keluarga agama dengan keluarga agama yang lainnya. Dan ini tergambar dalam ajaran agama Islam ini, bahwa ketika kita berbangsa dan bernegara itu hendaknya bagaimana? Dikatakan oleh Imam Ghazali itu begini, al-mulk wad-din tau'amani, ad-dinu aslun wa mala aslalah famahdumun, wasultanu harisun wa mala harisalah fado'iun. Di antara agama dan negara, berbangsa dan pondasinya agama, itu adalah seperti dua sisi mata uang. Tidak bisa dipisah satu sama lain. Agama adalah pondasi. Lah di Indonesia pondasinya adalah di ketuhanan yang Maha Esa. Agama adalah pondasi. Sesuatu yang tidak ada pondasinya, tidak ada ajarannya, maka akan mudah roboh. Lalu negara, pemerintah ngapain? Wasultanu harisun. Pemerintah itu menjaganya karena wamala harisalah fado'iun. Sesuatu yang tidak ada yang menjaga itu akan mudah hilang. Nah, kita sudah disepakati dalam keadaan yang berbeda-beda tapi satu. Lah, nilainya dari mana? Nilai agamanya ketika berbeda tapi satu berbangsa. Di dalam Islam diajarkan ketika Rasulullah mendirikan negara Madinah, di negara Madinah itu ada Islam. Islamnya saja ada dua golongan. Ada pribumi, ada Ansor, ada Muhajirin, ada pendatang. Ada Nasrani, ada Yahudi. Ada Yahudinya dan ada Majusi. Majusi itu yang agama bukan samawi lah kira-kira. Nah, di Indonesia tepat kayak gitu. Ada Nasraninya, ada agama-agama lainnya, ada yang seperti Majusi. Nah, tapi ketika itu dalam konteks beragamanya tadi itu menjadi pondasi yang kokoh, maka Rasulullah pun membuat suatu aturan bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara dengan disebut namanya Piagam Madinah. Nah, di dalam Piagam Madinah itu disebutkan begini, waman lahiqa bihim wajahada ma'hum innahum ummatun wahidah. Siapa saja betapapun agamanya berbeda-beda, ketika sudah sepakat lahiqa bihim wajahada mau berjuang bersama-sama untuk mendirikan negara yang maju, mendirikan negara yang modern, mendirikan negara yang baldatun thayyibatun. Waman lahiqa bihim wajahada mau berjuang bersama-sama, disebutnya apa? Innahum ummatun wahidah. Mereka yang semacam ini adalah disebut bangsa yang satu. Lah, ini namanya agama sebagai dasar. Itu jadi tidak mudah roboh. Agama sebagai pondasi dan pemerintah tugasnya menjaga. Seperti itu. Oke, pandangan dari Pak Pendeta seperti apa? Ya, saya sepakat dengan itu karena ketika para pendiri bangsa ini memproklamirkan kemerdekaan kita, kan ada pengakuan, ada kesadaran bahwa itu semua karena rahmat Tuhan. Jelas sekali disebutkan karena rahmat Tuhan gitu. Itu sebuah pengakuan. Dan di sini yang dipakai adalah Tuhan ya. Itu juga yang menjadi dasar dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan itu sebuah sifat
Jadi itu bukan Tuhan dalam arti satu aliran kepercayaan tertentu, bukan Tuhan dari agama tertentu, tapi akumulasi dari semua kepercayaan yang ada di tanah air ketika itu. Dalam kerangka itulah negara yang mewarisi pengakuan para pendiri bangsa ini bahwa atas nama Tuhan tetap harus mengisi perjalanan bangsa ini sebagai sebuah anugerah gitu. Dan kalau sekarang kita merayakan Paskah bersamaan dengan Ramadan, itu juga sebuah anugerah, rahmat ilahi. Dan Nyepi gitu. yang lalu. Beberapa minggu yang lalu hari raya Nyepi. Jadi 3 perayaan ini adalah sebuah anugerah Tuhan. Kalau para pendiri bangsa kita mengatakan ini anugerah Tuhan, kemerdekaan ini, maka sekarang kita juga harus mengatakan adanya kita sekarang dengan kepelbagaian yang ada, dengan kemajemukan yang ada, itu bukan hasil perjuangan satu kelompok, bukan perjuangan seseorang, tapi anugerah Tuhan. Gitu. Nah, sebagai anugerah Tuhan, dia harus kita isi dengan baik. Bagaimana kita bisa bersama di tengah kepelbagaian yang ada. Merayakan Paskah bersamaan dengan Imlek juga belum terlalu jauh. Yang lalu Nyepi. Dan sekarang bersama-sama Ramadan. Paskah itu kan intinya sebetulnya adalah pengorbanan Kristus demi keselamatan umat manusia. Pengorbanan. Inti dari Paskah itu sebenarnya pengorbanan. Bagaimana kita berkorban, berbagi dengan masyarakat, dengan bangsa nih. Kalau masing-masing kita hanya mengedepankan keinginan kita sendiri, kemauan kita sendiri, bangsa ini akan hancur lebur. Dan sebagai anugerah, kalau kita katakan bangsa ini anugerah Tuhan, maka beragama dengan berbangsa, kita harus ada semacam kerelaan berkorban dan berbagi dengan seluruh umat. Dan saya kira Ramadan juga kan intinya di situ. Puasa, sepemahaman saya, dalam mengendalikan diri untuk juga sekaligus berbagi gitu, peduli dengan yang lain, peduli dengan fakir miskin. Jadi baik Paskah maupun Ramadan, saya lihat di situ ada bersyukur atas anugerah Tuhan, dan dengan itu kita merawat bangsa ini dengan berbagi. Dengan orang yang berbeda, kelompok yang berbeda. Paskah tidak pernah mengajak kita hanya untuk berbagi dan merayakan bersama umat yang seagama, tapi dengan umat manusia. Ini menjadi anugerah seperti itu ya. Baik, nah sekarang bergeser ke Pak Sukidi mengenai nilai ketuhanan yang menjadi sila pertama dari Pancasila. Nah, bagaimana kita memaknai konstruksi dasar negara yang dibangun oleh para bapak bangsa? Tentu saja rujukan pertama tentang konstruksi dasar negara adalah pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Saudara-saudara, kita hendak mendirikan negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu secara tegas diucapkan oleh Bung Karno pada pidato di sidang BPUPK itu sendiri. Ketuhanan dalam pemikiran Bung Karno itu memberikan jalan lapang kepada setiap umat beragama untuk menganut agama dan keyakinannya. Itu fondasi, jadi fondasi kesetaraan untuk memeluk agama dan keyakinan itulah yang selalu ingin diikat oleh Bung Karno dengan rujukan pada Pancasila itu. Yang kedua, harus ada implikasi sosial dari ketuhanan ini. Ketuhanan harus selalu berimplikasi pada apa yang oleh Bung Karno sebut sebagai kebudayaan atau peradaban. Dalam tradisi Islam, kenapa iman kepada Tuhan itu harus selalu diiringi dengan amal kebajikan, itu memberikan pesan penting bahwa Bung Karno pun memberikan satu penegasan bahwa ketuhanan itu harus selalu disertai dengan etika publik yang baik, yang jujur, yang penuh kebijaksanaan. Itu kedua. Dan ketiga adalah, dan tak kalah pentingnya, Bung Karno menyadari sepenuhnya bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa ini adalah berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Sebenarnya ini sikap humble, sikap rendah hati. Untuk selalu melihat bahwa hidup ini adalah bagian dari penyelenggaraan ilahi, dan karena itu kita harus selalu rendah hati untuk mensyukuri karunia Tuhan, tapi sekaligus juga untuk selalu berikhtiar untuk membangun bangsa ini. Yang tak kalah pentingnya adalah pekan lalu Ibu Halida Hatta, putri dari Bung Hatta, memberikan buku karya Bung Hatta tentang
Pancasila Jalan Lurus. Itu bagian dari koleksi lengkap dari karya-karya Bung Hatta. Tapi yang menarik dari Bung Hatta adalah pada Pancasila ini Bung Hatta memberikan 2 fundamen. Satu fundamen moral yang kita bisa petik dari ketuhanan yang Maha Esa, bahwa penyelenggara negara itu harus selalu disinari oleh spirit fundamen moral, yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tapi juga harus disertai dengan fundamen politik, yaitu adalah terkait dengan kemanusiaan, terkait dengan persatuan, terkait dengan demokrasi, terkait dengan keadilan. Inilah yang disebut oleh Bung Hatta sebagai fundamen politik. Nah, ini harus menjadi satu kesatuan. Memahami Pancasila, sila demi sila itu harus saling terkait, saling menyinari satu sama lain, terutama pada sila ketuhanan itu harus menyinari sila-sila yang lain. Agar kita hidup sebagai satu bangsa yang memang religius, tapi religiusitas itu harus menjadi etika kita untuk menyelenggara negara dengan jujur, dengan bersih, dengan penuh kearifan itu sendiri. Baik, Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita akan lihat bersama jejak pendapat yang telah dilakukan, jejak pendapat sederhana di media sosial. Kali ini kita mengambil topik ataupun pertanyaan mengenai apakah para tokoh agama perlu berkontribusi dalam kehidupan demokrasi. 89% atau mayoritas mengatakan perlu, sementara 11% sisanya mengatakan tidak. Jadi langsung saja komentar dari Kiai dan juga Pak Pendeta ini sama, kemudian ternyata masyarakat ini sangat ingin, rasa perlu bahwa para tokoh agama ini berkontribusi dalam kehidupan berdemokrasi. Silakan. Pasti sangat-sangat perlu. Karena bagi tokoh agama hendaknya untuk terus-menerus tidak pernah berhenti. Sekarang dalam konteks yang agama yang saya anut saja, ada satu pertanyaan, yang pertanyaan ini kalau tidak dijawab dengan baik, itu bisa blunder ketika kita berbangsa dan bernegara ini. Pertanyaan apa? Dan ini harus dijawab terus-menerus, per generasi demi generasi ke generasi berikutnya. Yaitu pertanyaan begini, apakah saya, dan ini rata-rata yang bertanya milenial, apakah saya berbangsa dan bernegara, model negara yang dasarnya Pancasila sudah sesuai dengan ajaran agama saya? Ini pertanyaan yang terus-menerus dan berkecamuk. Dan ini maka tokoh-tokoh yang mampu untuk menjawab ini atau bisa minimal menyampaikan bahwa dulu founding fathers telah memutuskan ini, berarti ada alasan-alasannya. Maka diharapkan tokoh-tokoh ini hendaknya bisa menyampaikan ke masyarakatnya masing-masing. Kalau itu tokoh musola, ya di sekeliling musola itu. Dari kalau itu kecil terlebih dahulu mulainya masjid, boleh gitu ya. Ya dari sekeliling masjid itu. Kalau itu tokoh kecamatan, bupati sampai wilayah sampai pusat, sampaikan ini. Karena pertanyaan ini tidak akan pernah berhenti. Padahal para founding fathers termasuk kiai-kiai zaman dulu ini sudah kita terima bahwa negara bangsa ini disebut negara konsensus, negara musyawarah. Dan negara musyawarah dalam konteks agamanya adalah perintah Tuhan, yaitu wasyawirhum fil amri. Apa saja, mau apa saja, termasuk berbangsa bernegara, intinya adalah di musyawarah. Nah, ketika sudah dari situ kita pahami, oh berarti saya ini sesungguhnya sudah cukup, betapapun ada banyak model negara-negara, sebutannya macam-macam, itu adalah sebuah pilihan-pilihan. Tapi pilihan model negara bangsa Indonesia itu sudah sesuai dengan ajaran agama kita. Gitu intinya. Tanpa henti kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang seperti itu ya. Nah, Pak Pendeta, artinya masyarakat ini sangat ingin dan tetap ingin kemudian merasa penting bahwa tokoh agama ini terus berkontribusi dalam kehidupan berdemokrasi, menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkin. Ya, saya kira begitu. Tapi saya agak prihatin juga ya, masih ada 11%. Yang mengatakan tidak ya. Kok melihat ini, kalau dari segi persentase ya kelihatannya kecil 11, tapi kalau diangkakan itu 11%, bayangkan penduduk Indonesia itu sekitar 180 juta. Hampir ya 25-an juta itu. Tapi itu tadi jejak pendapat sederhana. Artinya kalau kita ekuivalen dengan bangsa ini gitu. Intinya begini,
kita kan sudah sepakat sebagai bangsa bahwa demokrasi adalah kendaraan terbaik yang bisa kita gunakan mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur gitu. Oleh karenanya sebuah keharusan bagi kita untuk seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali termasuk tokoh agama harus ada pada garda terdepan dalam proses-proses demokratisasi ini. Nah sayangnya dari lingkungan agama, dari semua agama, tidak hanya agama A, agama B, tapi hampir di semua agama selalu ada upaya membandingkan demokrasi dengan teokrasi. Ini menurut saya salah kaprah karena nggak apple to apple. Demokrasi itu sistem pemerintahan, sementara teokrasi itu kan sistem nilai. Mana ada sih Tuhan langsung memilih presiden? Kan enggak. Nggak ada tuh ujuk-ujuk Tuhan dengan malaikatnya menunjuk Pak Kiai Marsudi menjadi wakil ketua umum MUI, kan enggak. Tidak tunjuk langsung. Teokrasi adalah sebuah sistem nilai, demokrasi sistem pemerintahan kita gitu. Jadi tidak bisa nggak apple to apple membandingkan gitu. Nah saya kira di sini peran tokoh agama saya kira untuk menyadarkan kita bersama dari perspektif Muslim selalu dikatakan kita negara konsensus dan semua juga di Kristen juga begitu, negara kesepakatan gitu. Kita sudah sepakat demokrasi, ya kita hidupilah demokrasi ini. Sejauh pemahaman saya dari iman Kristiani saya, sistem pemerintahan terbaik yang lebih dekat kepada nilai-nilai agama, nilai-nilai universal sekarang ini ya demokrasi. Gitu. Jadi karenanya tokoh agama nggak ada pilihan, harus ada dalam dan menjadi garda terdepan salah satunya. Harus garda terdepan dalam proses demokratisasi. Baik, selanjutnya kita akan tanyakan tanggapan ke Pak Sukidi, tapi tahan dulu Pak, karena kita harus ikuti headline news berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.